Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu dalam materi masih Kingdom Plantae ya. Nah, sekarang di slide ketiga ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae, yaitu tentang spermatopita. Nah, setelah pada materi berikutnya kita membahas tentang Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, ini merupakan salah satu kelompok dari spermatopita. Jadi spermatopita ini adalah kelompok filum ketiga setelah Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, spermatopita itu artinya tumbuhan yang memiliki biji. Terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, sekarang kita bahas yang Gymnospermae terlebih dahulu ya. Tumbuhan berbiji terbuka disebut juga Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Secara mudahnya, bijinya ada di luar bakal buah. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga sejati, daun sempit, tebal, dan kaku. Selanjutnya memiliki alat perkembangan yang berbentuk kerucut yang disebut juga dengan strobilus dan memiliki alat kelamin yang terpisah. Oh iya, batang dan akarnya juga berkambium, sehingga bisa tumbuh membesar. Akarnya juga merupakan akar tunggang. Nah, pada gambar berikut ini merupakan salah satu contoh-contoh dari kelompok Gymnospermae ya. Di antaranya ada Kikadini atau tumbuhan pakisaji, ada Ginkgoine, Ginkgo biloba, ada Genetine, salah satu contohnya adalah pohon melinjo, dan Coniferinae adalah pohon damar. Nah, bagaimana dari reproduksi tanaman Gymnospermae ini? Reproduksinya sama halnya saya kira dengan yang Bryophyta dan Pteridophyta ya. Jadi diawali dengan adanya pertemuan atau fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, selanjutnya gamet ini pada Gymnospermae ini berada pada organ yang disebut dengan runjung. Nah, runjungnya ada runjung jantan dan runjung betina. Kemudian runjung jantan itu akan menghasilkan mikrosporangium dan makrosporangium yang merupakan penanda bahwa dia itu jantan dan betina. Mikrosporangium itu sebagai penanda dia jantan dan makrosporangium dia itu penanda gamet betina. Setelah terjadi fertilisasi akan membentuk zigot, kemudian membentuk runjung betina dewasa yang menghasilkan biji. Kemudian akan berkecambah dan menjadi pohon dewasa. Nah, salah satu contohnya ini adalah pohon pinus yang merupakan sporopit dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok Angiospermae. Berbeda dengan Gymnospermae, kelompok Angiospermae ini merupakan kelompok dengan biji tertutup. Artinya bijinya berada di dalam bakal buah. Berbeda dengan Gymnospermae yang bijinya ada di luar bakal buah. Ciri-cirinya juga dilihat dari bentuk tulang daunnya, yaitu menjari, menyirip, sejajar, atau melengkung. Kemudian daunnya lebar dan pipih. Biasanya hidupnya sebagai perdu, pohon, semak, dan herba. Dan ini adalah gambar dari kelompok tumbuhan Angiospermae, yaitu adanya dikotil dan monokotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah tanaman padi, dan monokotil adalah salah satu contohnya tanaman jambu. Nah, reproduksi Angiospermae ini sama juga dengan Gymnospermae ya. Jadi harus ada fertilisasi terlebih dahulu, yaitu serbuk sari yang membuahi putik ya. Kemudian nantinya akan menghasilkan inti. Ya, intinya akan menghasilkan inti generatif dan inti vegetatif. Kemudian nanti inti generatif akan membuahi sel telur, menghasilkan zigot, dan inti vegetatif membuahi sel sinergit yang akan menghasilkan inti generatif 1 menghasilkan sel telur, menghasilkan zigot ya. Kemudian inti generatif 2 menghasilkan endosperm.
Nah, untuk reproduksi tanaman gimnos dan angiospermae nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan melihat videonya supaya lebih jelas ya. Nah, yang berikutnya ini adalah manfaat dari tanaman berbiji, yaitu diantaranya sebagai bahan baku industri kertas, bahan kerajinan, kemudian bahan terpentin, kemudian bisa dijadikan sebagai sumber bahan pangan, sandang dan papan, memiliki nilai ekonomi tinggi, kemudian juga berupa tanaman purba yang harus dilestarikan, kemudian memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, jadi ini salah satu contoh manfaat dari tumbuhan berbiji. Nah, demikian mungkin anak-anakku tambahan materi untuk spermatopita ya, yang terdiri dari gymnospermae dan angiospermae. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk membahas video pembelajaran tentang reproduksi gymnospermae dan angiospermae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.